Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. How are you? I hope you are fine and you are a good condition. You have a good condition. Okay, it is for long time we haven't met each other. So today I will begin the lesson again. Ya, saya akan mulai kembali pelajaran atau mulai mengajar melalui pemutaran video. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal karena we now in a pandemic condition. So I give you some suggestions in order to realize that pandemic that we face now is very dangerous. So I hope we are still protect by acting 3M. Those are to keep the distance, to clean our hand, and to yang terakhir yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dan apa satunya itu? Ya, mencuci tangan dan memakai masker. Oke, ya, saya lupa. Itu tugas kita dan mungkin ada tambahan M yang lain, misalnya kita perlu menjaga kerumunan atau menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas sehingga kita kenal sekarang menjadi 5M. Sementara pemerintah punya 3 tugas, yaitu selalu melakukan testing, tracing, dan treatment. Yaitu testing, selalu mencoba mengetes, menguji apakah seseorang terkena corona atau covid apa tidak, positif apa negatif. Kemudian tracing, melacak bagi mereka-mereka yang sudah melakukan kontak dengan penderita COVID atau yang positif, dan tugas pemerintah yang terakhir yaitu melakukan treatment, yaitu pengobatan bagi mereka-mereka yang terkena COVID-19. Oke, kita langsung mulai saja. Dan untuk kali ini saya akan menyampaikan secara umum, dan ini tidak hanya untuk kelas 12, tapi juga untuk kelas-kelas yang lain yang saya ajar, yaitu kelas 10. Kita kembali ke awal. Ya, why do we learn English? Mengapa kita belajar bahasa Inggris? We know that there is a goal of learning English. Ada tujuan dari kita belajar bahasa Inggris. Maka secara umum akan saya sampaikan apa tujuan kita belajar bahasa Inggris. Tujuan kita belajar bahasa Inggris atau the goal of learning English supaya kita memiliki keterampilan, yaitu apa? Supaya kita bisa memakai bahasa Inggris. Dalam pengertian kita bisa memakai bahasa Inggris untuk membaca, tentunya membaca tulisan-tulisan atau buku-buku yang berbahasa Inggris. Yang kedua yaitu apa? Supaya kita memiliki keterampilan atau supaya kita bisa berbicara, supaya kita bisa menulis or writing, supaya kita juga bisa mendengarkan or listening. Jadi itu tujuan dari
salah satu dari tujuan belajar bahasa Inggris supaya kita memiliki keterampilan, maksudnya supaya kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk membaca, atau supaya kita memiliki keterampilan membaca, kemudian kita memiliki keterampilan berbicara or speaking, kemudian kita memiliki keterampilan writing, yaitu menulis, dan kita bisa listening, mendengarkan, tentunya mendengarkan video atau kaset-kaset atau rekaman-rekaman ketika seseorang berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, oke ya, dari 4 keterampilan ini, kita diharapkan bisa memakai atau menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan keempat hal ini. Kemudian faktor pendukung yang lain, yaitu atau tujuan yang lain, apa tujuan kita belajar bahasa Inggris yang lain? Supaya kita memiliki elemen atau faktor pendukung. Jadi intinya gini, kalau Anda ingin menguasai ini, maka Anda harus punya faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya apa? Yaitu vocabulary, suku kata atau kata-kata. Ya, when do we find the vocabularies? Okay, you can find the vocabularies in a dictionary. Ya, Anda bisa menemukan kosakata itu di dalam kamus, atau Anda bisa menemukan kosakata itu pada setiap keterampilan yang Anda lakukan. Ketika Anda membaca, pasti Anda akan menemukan kosakata. Ketika Anda berbicara, Anda pasti akan menemukan kosakata, dan seterusnya. Kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu structure, ya, structure of grammar. Ya, there is slight difference between grammar and structure. Ada perbedaan sedikit antara structure dan grammar. Ya, saya kira nggak perlu saya jelaskan. Cuma kalau strukturnya benar, maka grammarnya pasti benar, ya. Tapi kalau grammarnya benar, belum tentu strukturnya benar, ya. Belum tentu strukturnya benar. Jadi dalam hal ini berarti pengertiannya lebih luas struktur daripada grammar. Oke, saya kira itu 2 tujuan dari belajar bahasa Inggris, yaitu yang pertama supaya Anda terampil, Anda memiliki keterampilan, Anda bisa apa? Bisa membaca tulisan bahasa Inggris, bisa bicara, bisa menulis, dan juga bisa mendengarkan. Ya, untuk bisa melakukan semuanya ini, Anda juga harus punya elemen atau bagian yang mendukung supaya Anda bisa memiliki keterampilan, yaitu vocabulary, structure, dan grammar. Jadi sekali lagi diperlukan waktu atau diperlukan intensitas atau waktu atau kuantitas. Supaya Anda bisa memiliki ini, dibutuhkan kuantitas, artinya jumlah vocab yang cukup dan pengetahuan struktur Anda yang cukup untuk bisa menguasai semuanya ini. Saya akan jelaskan beberapa keterampilan dalam bahasa Inggris, yaitu 4 keterampilan ini. Ya, apa yang kita lakukan supaya kita terampil atau bisa membaca? Ya, tentunya supaya kita bisa membaca, ya otomatis kita harus sering membaca, ya, sering membaca bacaan-bacaan bahasa Inggris, baik newspaper, ya, you can get the reading from newspaper, magazine, novel, and so on, ya, and so on, dan seterusnya, ya. Oke, ya, tentunya supaya kita fokus terhadap
bacaan yang kita baca. Ya, kadang-kadang kita senang bacaan yang ringan, kadang-kadang kita senang bacaan yang sedang, kadang-kadang kita juga senang bacaan yang berat. Ya, demikian juga kadang-kadang kita senang membaca bacaan itu berjenis-jenis, ya, berjenis-jenis. Ya, ada yang suka misalnya bacaan narasi, ada yang suka bacaan yang berjenis argumentasi dan seterusnya. Untuk itu saya jelaskan beberapa jenis bacaan yang mungkin menjadi concern atau minat Anda, ya. Maka ada banyak jenis bacaan dalam bahasa Inggris. There are some genres of reading text, ya. Ada beberapa jenis bacaan dalam bahasa Inggris. Yang paling sering kita baca itu apa? Narasi, ya, narasi, naratif. Kemudian apa lagi? Description, ya, description. Kemudian argumentation, misalnya anecdote dan sebagainya. Masih banyak sekali. Kira-kira kalau kita lihat jenis-jenis bacaan, maka kira-kira ini ada banyak, sekitar 50-an. Misalnya ada letter, ada announcement, ada advertisement, ada misalnya prosedur, spoof dan sebagainya. Kalau kita total kira-kira ada sekitar 50 sampai 60 jenis bacaan. Ya, nanti Anda bisa melihat, misalnya kalau Anda ingin tahu jenis bacaan narasi, maka Anda bisa langsung buka di Google, ya. Di Google Anda cari, Anda ingin tahu bacaan-bacaan yang berjenis narasi, maka Anda bisa membuka, dan di situ pasti sekian banyak bacaan yang bisa Anda baca. Ya, sekian judul yang bisa Anda baca, ya, dan tingkat kualitasnya tentunya Anda juga bisa melihat di situ. Ada yang kualitasnya mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Jadi sekarang nggak ada kesulitan kalau kita ingin mencari bacaan jenis apapun, tidak ada kesulitan. Tinggal kita buka saja di Google, maka Anda akan menemukan jenis bacaan apa yang Anda inginkan. Mulai dari narasi sampai yang paling berat, mulai yang mudah sampai yang paling sulit. Oke, ya, demikian juga speaking. Ya, sekarang speaking. Speaking ini ada juga jenis-jenisnya. Ya, ada misalnya analog, dialog. Ada monolog misalnya, ada dialog yang maksudnya ada pembicaraan yang dilakukan sendiri atau monolog, dan ada percakapan atau pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dialog. Dan tentunya topik yang dibicarakan ya banyak sekali yang bisa dibicarakan, atau kita misalnya topiknya membicarakan jenis teks yang berbentuk narasi, deskripsi, dan seterusnya. Demikian juga writing, sama, listening juga demikian, saya kira sama. Ya, oke. Yang berikutnya faktor pendukung atau elemen untuk bisa menguasai ini. Yang pertama vocab. Bagaimana, how do we learn by heart? Bagaimana cara kita menghafal vocab, ya, learn by heart. Bagaimana cara kita, in order we have many vocabularies, agar supaya kita punya banyak vocab, ya. Cara yang bisa kita lakukan ya memperbanyak ini aja. Kita memperbanyak keterampilan ini. Ya, semakin Anda banyak membaca, tentunya semakin banyak vocab yang Anda dapatkan, Anda kuasai. Demikian juga semakin banyak Anda berbicara, ngomong, maka semakin banyak pula vocab yang Anda akan kuasai. Jadi tekniknya mudah sekali. Untuk bisa menguasai vocab ini mudah sekali. Caranya ya
gampang Anda sering mempraktekkan ini atau Anda sering mempraktekkan keterampilan-keterampilan ini. Dan kalau Anda misalnya menemukan, misalnya ketika Anda membaca kemudian menemukan kata yang sulit, ya bisa Anda catat ya di semacam buku saku, kemudian dari situ Anda bisa bisa melihat, kemudian mempraktekkan menggunakan vocab yang Anda anggap sulit itu untuk Anda praktekkan dalam misalnya berbicara atau menulis, ya, sehingga akhirnya itu akan menjadi secara tidak langsung Anda akan hafal dengan vocab yang sebelumnya belum Anda hafal. Ya, oke, saya kira itu untuk bisa menguasai vocab bisa Anda lakukan dengan cara-cara yang seperti tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah structure, ya, structure. Oke, ya. Setiap bacaan, setiap kalimat yang kita baca atau kita ucapkan atau kita tulis atau kita dengar, pasti di sana ada pemakaian structure, ya, pemakaian structure. Contoh yang sederhana saja, dia belajar setiap hari, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya dia belajar bahasa Inggris, dia belajar setiap hari, atau dia belajar bahasa Inggris, ya, dia belajar bahasa Inggris every day, ya, setiap hari. Ya. Ini secara kaidah grammar ini sudah benar baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Tapi structurally, ya, kalau kita tulis dalam bahasa Inggris misalnya he study, misalnya English every day, maka ini secara grammar benar, tetapi secara structure masih salah. Bagaimana atau gimana kesalahannya? Maka kalau secara structure dia harus ditulis seperti ini, he studies English every day. Ini perbedaan antara antara bahasa Inggris, antara grammar dengan structure. Jadi kalau grammar secara kata bahasa Indonesia itu nggak ada masalah, tetapi kalau secara structure dalam bahasa Inggris dia akan menjadi masalah, ya, dia akan menjadi masalah, sehingga ya dalam bahasa Inggris itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan struktur bahasa Inggris yang benar. Maka struktur bahasa Inggris yang benar itu penulisannya harus seperti ini. Oke, ya, banyak yang kita pelajari atau structure yang muncul dari setiap keterampilan yang kita praktekkan atau kita lakukan. Jadi ketika Anda membaca sebuah teks, sebuah bacaan kira-kira 1 lembar, mungkin Anda akan menemukan sekitar 20 sampai 25 bentuk structure yang berbeda-beda. Ya, bentuk structure yang berbeda-beda. Demikian juga ketika Anda berbicara. Maka ketika Anda berbicara mungkin selama 5 menit, maka di situ pasti akan Anda temukan bentuk kebahasaan atau tata bahasa yang bermacam-macam, bervariasi. Mungkin dalam waktu 5 menit itu Anda akan menemukan bentuk bahasa atau kata bahasa yang kira-kira ada 20 yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga ketika Anda menulis sebuah tulisan, ya, ketika Anda menulis sebuah tulisan 1 lembar kira-kira, maka kira-kira Anda membutuhkan atau kira-kira Anda akan menggunakan, ya, tata bahasa yang berbeda-beda, mungkin 10 sampai 15 kata bahasa yang berbeda ketika Anda menulis
dalam satu lembar kertas penuh misalnya, ya. Demikian juga ketika Anda mendengarkan orang berbicara, ya, atau ketika Anda mendengarkan siaran radio atau siaran di televisi, ya, misalnya Anda mendengarkan breaking news atau mungkin yang lainnya, misalnya highlight news misalnya, ya, dan seterusnya. Maka ketika Anda mendengarkan 5 menit, ya kira-kira Anda akan menemukan, boleh jadi Anda bisa menemukan 25 sampai sekian tata bahasa yang berbeda satu sama dengan yang lain. Cuma nanti akan saya, atau di sini akan saya berikan beberapa struktur yang pasti akan diberikan di kelas 10 maupun kelas 11 maupun kelas 12, ya. Jadi ada beberapa tata bahasa yang harus kita kuasai, dan ini diberikan tidak hanya untuk kelas 10 tetapi juga untuk kelas 11 dan 12, sehingga beberapa struktur ini betul-betul Anda harus kuasai, ya, kuasai, ya. Apa saja kira-kira, misalnya tenses. Nah, tenses ini saja sudah sangat luas sekali, We know that there are 16 kinds of tenses. Kita tahu bahwa ada 16 jenis tenses. Itu saja dalam bentuk kalimat positif, ya. Bagaimana kalau dirubah menjadi negatif? Dirubah menjadi negatif itu kira-kira 16 menjadi negatifnya itu ada 32. Nah, negatifnya ada 32. Positifnya ada 16, negatifnya ada 32. Karena untuk membuat kalimat negatif dalam bahasa Inggris itu ada 2 cara. Misalnya Mr. Salim, misalnya in the class, misalnya Mr. Salim is in the class, is not, ya, is not in the class, misalnya is not in the class, misalnya. Maka ini kalimat negatif, ya, ini satu cara. Dan ini bisa ada cara yang lain, yaitu Mr. Salim isn't in the class. Jadi tidak saja is not, tapi bisa juga isn't. Jadi negatif itu, ya, atau positif juga mungkin tidak hanya 16, bisa juga menjadi lebih dari itu. Misalnya Mr. Salim is in the class, maka Mr. Salim's in the class itu juga bisa. Jadi Mr. Salim's in the class, berarti Mr. Salim is in the class, ya. Jadi banyak sekali. Belum lagi kalimat tanyanya mungkin ada 16 atau mungkin lebih dari itu, ya, karena cara membuat kalimat negatif maupun tanya maupun positif itu ada yang bisa melebihi dengan satu cara, ya. Berikutnya yaitu ini yang paling penting, yang selalu dibahas, atau materi esensial structure untuk anak SMA. Esensial itu materi penting. Materi penting itu materi yang selalu diajarkan pada setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan ini adalah materi-materi esensial, yaitu materi-materi yang diajarkan pada semua kelas, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi tenses, ya, tolong anak-anak kelas 10, ya, paling tidak Anda harus menguasai 5 atau 6 tenses, yaitu present tense, present continuous, present future, ya. Kemudian yang keempat past tense, past continuous, dan past future, baik dalam kalimat verbal maupun kalimat nominal. Jadi
termasuk juga baik dalam bentuk kalimat positifnya, negatifnya maupun tanyanya. Tolong dikuasai 6 tenses itu tadi, yaitu apa tadi? Simple present tense, ya, simple present continuous, simple present future, ya, kemudian simple past, simple past atau past continuous, dan past future. 6 saja itu, tolong dikuasai, ya, tolong dikuasai dengan baik untuk kelas 10. Kemudian untuk kelas 12, ya tentunya Anda bisa menambahkan dengan tenses yang selalu dibahas di kelas 12, yaitu tenses past perfect dan past perfect continuous, past perfect continuous, dan past future perfect tense and past future perfect continuous. Misalnya past perfect bagaimana? Perfect ya, bagaimana ya? Tadi sudah saya sampaikan, Anda tidak hanya tahu bentuk polanya, bentuknya, tapi juga tahu cara merubah menjadi positif, negatif datanya. Kemudian tidak hanya itu, tapi Anda harus juga tahu penggunaannya, ya. Oke, when do we use? Kapan kita memakai past perfect, ya? Kapan kita memakai past perfect? Past perfect itu dipakai untuk kelas 12, ya. Untuk kelas 12 past perfect itu dipakai untuk apa? To express two actions that happen, ya, untuk menyatakan dua kejadian yang terjadi, that happen in the past, which one precede each other, di mana satu kejadian mendahului kejadian yang lain. Satu contoh misalnya, tadi pagi Anda jam 5 bangun, kemudian jam 6.30 Anda makan. Dulu mana Anda bangun dengan makan? Tentunya dulu bangun. Setelah bangun Anda makan. Maka kalau dua kegiatan itu kita ungkapkan dalam bahasa Inggris, saya telah bangun sebelum saya makan. Atau misalnya ini yang gampang, yang enak itu kan jam 6 Anda mandi, kemudian jam 6.30 Anda sarapan. Maka bagaimana kalau dua kalimat itu kita gabung menjadi sebuah kalimat? Maka apa? Saya telah mandi sebelum saya sarapan, atau saya sarapan setelah saya mandi. Maka dalam bahasa Inggris kita tulis bagaimana? Saya telah mandi, maka apa? I had taken a bath before I had breakfast. Before I ate breakfast. Ya. Itu ya, jadi tenses untuk kelas 12 tambahnya 6 tenses tambahan, yaitu 6 tenses past perfect continuous, ya, past perfect continuous, kemudian 4 tambahan, ya, 4 tambahan bukan 6, 4 tambahan, yaitu past perfect continuous, past future perfect, and past future perfect continuous. Kemudian yang lainnya yaitu apa? Direct and indirect. Direct and indirect. Kalimat langsung dan tidak langsung. Ya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Ya. Ini pertanyaan terkait dengan, atau kalau ada soal terkait dengan kalimat langsung tidak langsung, itu tidak hanya ditanyakan untuk kelas 10, tapi juga kelas 11, kelas 12, bahkan kalau Anda ingin masuk perguruan tinggi, maka Anda harus menguasai kalimat ini, karena dua kalimat ini pasti akan dijadikan pertanyaan ketika Anda mau masuk ke perguruan tinggi. Ya. Jadi kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung yaitu ya kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang atau oleh diri kita sendiri. Misalnya ya, saya membuat kalimat langsung.
Saya sedang berdiri di depan kelas. Ini namanya kalimat langsung. Kalau dalam bahasa tulis, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda koma dan petik. Ya. Jadi misalnya Mr. Salim said, koma, kemudian tanda petik, I am standing in front of the class. Saya sedang berdiri di depan kelas. Maka kalimat ini namanya kalimat langsung. Ya. Jadi tanda petik, kemudian pernyataan yang saya ucapkan, itu namanya kalimat langsung, kemudian ditutup dengan tanda petik dan titik, itu namanya kalimat langsung. Maka kalau dirubah menjadi tidak langsung apa? Sedangkan kalimat tidak langsung apa? Kalimat yang dikutip, maksudnya ditirukan atau diambil dari diri saya sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi bisa saya ambil sendiri, atau apa yang saya sampaikan tadi Anda kutip, Anda tirukan, atau ditirukan orang lain. Apa yang saya sampaikan itu ditirukan orang lain. Itu namanya kalimat tidak langsung. Maka kalimat langsung yang saya ucapkan tadi kalau dirubah menjadi tidak langsung bagaimana? Maka jawabannya bagaimana? Mr. Salim said that he is standing in front of the class. Pak Salim berkata bahwa dia sedang berdiri di depan kelas. Ini namanya kalimat langsung. Yaitu kalimat yang itu namanya kalimat yang terakhir, itu namanya kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang dikutip dari orang lain untuk disampaikan kepada yang lainnya. Itu namanya kalimat tidak langsung. Tentunya tidak semudah bahasa Indonesia merubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Kalau dalam bahasa Inggris itu sangat rumit, ya. Bahkan saking rumitnya merubah dari langsung menjadi tidak langsung, maka kalimat langsung ini maupun tidak langsung, perubahan dari kalimat langsung, kalau Anda bisa merubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung, maka secara otomatis Anda bisa menguasai struktur dalam tata bahasa dalam bahasa Inggris yang lainnya. Karena ini paling sulit. Tapi bukan berarti sesuatu yang sulit atau sesuatu yang paling sulit tidak bisa kita selesaikan. Ya, English is language. Language is not difficult lesson. Ya, Inggris adalah bahasa. Bahasa itu adalah hal yang tidak sulit. Jadi bisa Anda kuasai. Bahasa itu bukan, English is not knowledge, English is not science, but English is tool of communication. English is practice. Bahasa Inggris itu adalah latihan. Kalau Anda sering latihan, ya bisa, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Contohnya ini orang-orang Inggris, ciri-ciri kok iso bahasa Inggris. Kenapa iso? Karena ya setiap hari ngomong bahasa Inggris, ya. Setiap hari ngomong bahasa Inggris. Setiap hari maca tulisan bahasa Inggris. Setiap hari mereka mendengarkan bahasa Inggris, sehingga ya anak-anak kecil bisa menguasai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu merupakan apa? Bukan merupakan ilmu pengetahuan, tetapi bahasa Inggris is tool of communication. Bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi. Artinya kalau alat itu sering Anda gunakan, maka tentunya alat itu akan memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Ya, efektivitas yang tinggi. Yang lainnya misalnya apa? Kalimat, oke, yang lainnya sekarang kalimat aktif and passive voice, ya. Kemudian apa? Kemudian clauses, misalnya clauses, ya, clauses. Ini saya kira ini sama, ini terkait sekali. Ketiga materi ini terkait satu dengan yang lain. Kemudian kalau clauses itu apa? Yaitu kalimat majmuk. Kalimat majmuk itu apa? Yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari dua atau terdapat lebih dari satu atau terdapat lebih dari satu kalimat, ya. Jadi dalam kalimat majmuk itu, kalau ada kalimat majmuk pasti di dalamnya ada dua kalimat atau lebih.
Dan tentunya di dalam itu ada apa? Induk dan anak atau main clause and subclause, ya, induk kalimat dan anak kalimat. Clauses atau kalimat majemuk ini ada 3 macam, yaitu noun clause, kemudian adjective clause, dan adverb clause. Ya, nah di dalam adverb clause ini ada apa? Misalnya kalimat pengandaian, ya, ada kalimat pengandaian, ya. Kalimat pengandaian ini termasuk bagian dari adverb clause. Jadi kalau Anda mencari materi, Pak, materi kalimat pengandaian itu ada di pokok bahasan apa? Cari aja clauses atau cari apa? Adverb clause. Anda pasti akan menemukan. Karena di dalam adverb clause ini ada sekitar berapa? 6 atau 7 ya jenis adverb clause. Ada adverb clause of time, ada adverb clause of place, ada adverb clause of manner, ada adverb of propose, ada adverb clause of condition, ada adverb clause of apa? Ya, adverb clause. Ya, yang penting itu adverb clause apa? Of condition, yaitu kalimat pengandaian. Jadi kalimat pengandaian itu bagian dari adverb clause. Saya kira ini aja yang penting yang harus kalau menguasai. Kalau Anda bisa menguasai ketiga ini, utamanya ketiga ini, kemudian Anda bisa menambahkan ini, maka saya yakin Anda akan bisa menguasai secara jelas yang lainnya, atau tata bahasa yang lainnya dalam bahasa Inggris. Dan ini masih banyak, ya, masih banyak. Misalnya ada adverb degree, ada apa? Adverb degree, adjective degree, ada question tag, ada pronoun, ya, ada pronoun dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi yang penting kamu harus tahu apa tujuan Anda belajar bahasa Inggris. Jadi saya sampaikan secara singkat, tujuan kita belajar bahasa Inggris adalah supaya kita bisa memiliki keterampilan. Ya, keterampilan apa? Yaitu keterampilan membaca, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan mendengarkan. Nah, untuk bisa Anda cepat menguasai ini, ya, dibutuhkan faktor pendukung. Ya, faktor pendukung. Maka ketika Anda memiliki faktor pendukung yang cukup, ya, maka dengan mudah pasti Anda bisa menguasai keterampilan itu. Faktor pendukung itu antara lain yaitu apa? Hanya 2, yaitu vocabularies, suku kata, dan structure atau tata bahasa. Saya kira itu tugasnya nanti akan saya lewatkan melalui WA, ya. Tugasnya nanti saya akan sampaikan melalui WA maupun lewat Google Meet, ya, Google Meet yang untuk kelas 10 akan saya laksanakan hari Kamis, ya, akan saya laksanakan hari Kamis, dan untuk kelas 12 saya akan laksanakan hari Rabu. Tolong nanti saya berikan linknya, ya. Jadi sepenting kamu harus tahu, nanti tugasnya saya lewatkan melalui Google Meet. Nanti linknya akan saya berikan 15 menit sebelum dimulai. Kemudian waktunya untuk kelas 12 hari Rabu jam 10 sampai jam 12, untuk kelas 10 jam 10 sampai jam 12 hari Kamis. Jadi saya ulangi, tugasnya nanti saya akan lewatkan melalui Google Meet pada untuk kelas 12 pada hari Rabu pukul 10 sampai 12. Kemudian untuk kelas 12 hari Rabu
pukul 10 sampai 12, untuk kelas 10 hari Kamis pukul 10 sampai pukul 12. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Thank you for your attention, and I hope you open Google Meet when we handle the activities. Okay, thank you for your attention and goodbye. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.